Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Khairi Mawaddah dari NPM 1913240006. Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Sebelum kita memulai mata kuliah pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, serta membacakan doa surah As-Saff ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallah. Baiklah, saya Nurul Khairi Mawaddah selaku moderator ya, dan pemakalah kita ya, Sophie Naila Kamila ya, yang akan membawakan materinya ya, yang berjudul pengendalian internal. Baiklah, kepada Sophie saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Naila Kamila dengan NPM 2013240008, Prodi Pendidikan Ekonomi, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muslim Nusantara Al-Waslin Medan. Baik, di sini saya sebagai pemakalah dan saya akan sedikit menjelaskan makalah saya yang berjudul pengendalian internal. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit makalah saya tentang pengendalian internal. Pengendalian internal atau internal control adalah merupakan semua elemen dari sebuah organisasi yang diambil bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi atau tindakan yang dapat meningkatkan kemungkinan mencapai tujuan perusahaan. Baiklah, berikutnya ada pengertian pengendalian internal menurut para ahli. Di antaranya menurut Warren Revey, Fresh Control merupakan seluruh kegiatan untuk mengarahkan operasi mereka, melindungi aktiva dan mencegah penyalahgunaan sistem dalam perusahaan. Berikutnya yang kedua, menurut Baritwan, definisi sistem pengendalian adalah meliputi struktur organisasi dan semua cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu menjaga dipatuhinya kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Berikutnya ada unsur-unsur pengendalian internal, yaitu ada 1. Pengendalian lingkungan, yaitu merupakan dasar bagi semua komponen pengendalian internal lain yang melahirkan hierarki dalam membentuk struktur organisasi. Yang kedua ada penilaian risiko, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen dalam mengidentifikasikan dan menganalisis risiko yang menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya. Yang ketiga ada pengendalian aktivitas. Yang keempat ada informasi dan komunikasi. Yang kelima ada monitoring, yaitu merupakan sebuah proses penilaian berkelanjutan dan periodik pelaksanaan internal apakah sudah terlaksanakan dengan baik dan telah dimodifikasikan sesuai dengan perubahan kondisi terhadap kualitas kinerja sistem pengendalian internal. Baiklah, setelah teman-teman ya memahami dari materi kita, jika ada yang ingin dipertanyakan
boleh silakan bertanya kepada pemakalah kita. Untuk teman-teman dipersilakan. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman kita, yaitu Dinda. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana cara pengendalian internal agar dapat dikatakan efektif. Ya, di sini saya menjawab pertanyaan dari saudari Dinda, yaitu suatu pengendalian internal bisa dikatakan efektif apabila ketiga kategori tujuan perusahaan tersebut dapat dicapai, yaitu dengan kondisi di antara lain ada satu, direksi dan manajemen mendapat pemahaman akan arah pencapaian tujuan perusahaan dengan meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya atau aset perusahaan. Yang kedua, ada laporan keuangan yang dipublikasikan adalah handal dan dapat dipercaya, yang meliputi laporan segmen maupun interim. Yang ketiga, prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah taati dan dipatuhi dengan semestinya. Dan pertanyaan berikutnya ada dari saudari Delila, teman kita, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara pengendalian internal dalam sebuah perusahaan. Ya, di sini saya menjawab dari pertanyaan teman kita Delila, yaitu cara pengendalian internal perusahaan adalah sistem manajemen yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas dan pengawasan terhadap ketidaksesuaian dalam mencari peluang perbaikan perusahaan. Pengendalian internal yang dimaksud adalah tidak adanya sistem internal audit atau pengawasan pada sistem organisasi atau perusahaan. Hal itu pun tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada komitmen yang baik dari masing-masing manajemen. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.